Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fizitia Raffeli dengan NIM digit terakhir 107 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Jadi di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai algoritma pemrograman, yaitu mengenai pengertian, jenis-jenis, dan aplikasi yang digunakan seperti Scratch dan Replit. Dan di video kali ini, saya akan membahas mengenai definisi, aturan, dan contoh mengenai variabel, tipe data, dan operasi dalam pemrograman. Langsung saja, yang pertama yaitu variabel. Variabel merupakan tempat penyimpanan data yang nilainya dapat berubah selama eksekusi pemrograman. Jadi ibaratnya, variabel merupakan label atau kotak berlabel yang menyimpan informasi dan memudahkan akses dan manipulasi data. Jadi variabel sendiri itu tempat penyimpanan data dan variabel tidak perlu dideklarasikan tipe datanya secara eksplisit. Hal ini disebabkan karena bahasa-bahasa itu secara otomatis menentukan tipe data variabel berdasarkan nilai yang kita berikan. Selanjutnya, nilai yang disimpan dalam suatu variabel bisa berubah selama pemrograman berjalan. Langsung saja, yaitu aturan dasar penggunaan variabel. Jadi yang pertama, variabel itu harus diawali menggunakan huruf atau underscore dan tidak boleh diawali dengan menggunakan angka. Underscore sendiri itu garis bawah. Lalu yang kedua, tidak boleh menggunakan spasi dan sebagai gantinya menggunakan underscore atau garis bawah. Jadi semisal kita menulis nama orang, kita tidak boleh menggunakan spasi di antara dua kata tersebut. Dan sebagai gantinya kita menggunakan underscore. Jadi semisal nama underscore orang. Lalu yang ketiga, tidak boleh menggunakan kata kunci. Yang keempat, bersifat case sensitive, yaitu penggunaan huruf kapital akan memiliki makna yang berbeda. Jadi semisal di sini ada kata makan, yang pertama M-nya menggunakan kapital sama dengan sate, dan yang kedua ada makan tidak menggunakan kapital sama dengan ayam. Jika di print makan kapital, makan yang tidak menggunakan kapital akan menghasilkan output sate ayam. Namun jika kita ganti printnya makan huruf kapital dan makan huruf kapital juga, itu akan menghasilkan output sate-sate. Selanjutnya, ada gaya penulisan variabel, ada snake case, camel case, Pascal case, dan uppercase. Yang pertama, snake case terlebih dahulu, yaitu kata dipisahkan menggunakan underscore atau garis bawah. Contohnya, jumlah underscore hewan, harga underscore rumah, dan nama underscore orang. Selanjutnya yang kedua ada camel case, yaitu kata pertama kecil dan kata berikutnya diikuti oleh huruf kapital. Jadi semisal jumlah hewan, J-nya tidak menggunakan huruf kapital, tetapi hanya menggunakan huruf kapital. Harga rumah, R dalam rumah menggunakan huruf kapital. Nama orang, O di orang menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, Pascal case. Pascal case mirip-mirip dengan camel case, tetapi setiap kata huruf awal menggunakan huruf kapital. Jadi semisal contohnya jumlah hewan, J dan H menggunakan huruf kapital, harga rumah, H dan R menggunakan huruf kapital, nama orang, N dan O menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yaitu uppercase. Uppercase digunakan untuk tipe data yang bersifat konstan dan sifatnya tidak bisa dirubah. Contohnya harga 5,12 minimum sama dengan 150. Selanjutnya adalah tipe data. Tipe data tersendiri berarti yaitu mendefinisikan nilai dari sebuah variabel. Yang pertama ada integer atau bilangan bulat, contohnya ada 10, min 5, 6, dan lain-lain. Selanjutnya ada float, yaitu bilangan desimal atau bilangan pecahan. Contohnya seperti 3,14 minus 0,75. Yang ketiga ada string, yaitu teks yang
penggunaannya harus diawali menggunakan tanda petik. Contohnya di sini adalah tanda petik halo dunia ditutup dengan tanda petik lagi. Selanjutnya ada boolean, yaitu nilai logika yang nilainya hanya ada dua, yaitu true atau false. Lalu yang kelima ada list, yaitu kumpulan data yang bisa dirubah. Nah, penulisan list itu diawali dengan kurung siku seperti yang ada di sini, contohnya 1, 2, 3, lalu kurung siku tanda petik A, tanda petik B, tanda petik C, ditutup dengan kurung siku lagi. Lalu yang keenam ada tuple. Tuple sendiri itu kebalikan dari list, yaitu kumpulan data yang tidak bisa dirubah. Contohnya kurung 1, 2, 3, kurung tutup. Lalu ada dictionary, yaitu tipe data koleksi yang menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci nilai atau key value pairs. Jadi di sini ada tanda petik nama sama dengan tanda petik Budi, tanda petik umur sama dengan 25, kota sama dengan Semarang. Jika kita print nama, itu outputnya akan memunculkan Budi. Dan juga jika kita print umur, outputnya akan 25. Sama juga dengan print kota, outputnya akan menghasilkan Semarang. Selanjutnya ada set, yaitu kumpulan data unik, contohnya 2, 3, 4. Selanjutnya adalah operasi. Operasi yaitu operasi yang digunakan terhadap variabel. Biasanya operasi ini menggunakan bentuk simbol. Jadi yang pertama ada operasi bilangan matematika. Jadi jenis operator ini paling sering kita gunakan dalam pemrograman manapun termasuk Python. Operator ini dapat membantu kita dalam menghitung sebuah persamaan matematis seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, sisa bagi, dan juga pemangkatan. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini, plus untuk penjumlahan, jadi contohnya 10 tambah 2, yaitu menambahkan 10 dengan 2, minus untuk pengurangan, tanda bintang untuk pengalian, slash untuk pembagian, tanda persen untuk sisa bagi atau modulus. Jadi semisal 10 persen 2, itu hasilnya akan memberikan sisa pembagian 10 dengan 2. Pemangkatan, tanda bintang 2, yaitu memangkatkan 10 dengan 2. Pembagian bulat disimbolkan dengan slash 2. Jadi semisal 10 slash 2, hasilnya akan membagikan 10 dengan 2 dan menghilangkan angka desimal dari hasil pembagian tersebut jika ada. Selanjutnya ada operator perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk menjalankan pengujian perbandingan dari nilai pada setiap operasi. Kita dapat membandingkan kebenaran antara nilai operan di sebelah kiri terhadap operan di sebelah kanan. Hasil dari perbandingan adalah true atau false. Jadi Jadi di sini ada contohnya. Untuk simbol sama dengan itu menghasilkan jika A sama dengan B maka hasilnya true. Tanda seru tidak sama dengan, jadi menghasilkan jika A tidak sama dengan B maka hasilnya A adalah true. Lalu ada tidak sama dengan, deskripsinya sama dengan operator tanda seru sama dengan, kamu dapat memilih salah satu. Lebih besar dari akan menghasilkan jika A lebih besar dari B maka hasilnya adalah true. Kurang dari, jika A kurang dari B maka hasilnya adalah true. Lebih besar dari sama dengan, jika A lebih besar dari atau sama dengan B maka hasilnya adalah true. Kurang dari sama dengan, jika A lebih kecil dari atau sama dengan B maka hasilnya adalah true. Selanjutnya adalah operator logika. Operator logika memiliki 3 buah operator, yaitu AND, OR, dan NOT.
Jadi, semisal pernyataan N, saya berikan contoh, jika kita membeli tiket konser, kamu hanya akan membeli jika teman kamu juga beli. Jadi pilihannya adalah kita berdua akan membeli tiket konser atau tidak membeli. Kemudian untuk pernyataan OR, jika salah satu dari pernyataan adalah benar, maka seluruh pernyataan adalah benar. Sebagai contoh, jika saya membeli tiket konser, sedangkan teman saya membeli tiket konser yang lain, maka kedua pernyataan tersebut dapat menjadi benar. Selanjutnya adalah not, digunakan untuk membalikan sebuah pernyataan, membuat suatu yang benar menjadi salah satu ataupun sebaliknya. Jadi ada yang terlihat di gambar lagi, operator AND, kedua pernyataan harus benar atau mendapatkan hasil benar, OR hanya perlu salah satu pernyataan benar untuk mendapatkan hasil benar, dan not membalikan sebuah hasil dan pernyataan. Selanjutnya ada operator identitas. Operator identitas secara garis besarnya adalah membandingkan sebuah operan sebelah kiri dan kanan adalah sama dengan objek yang sama atau menggunakan lokasi memori yang sama. Jadi yang pertama adalah operator is. Semisal apakah variabel A dan variabel B merupakan objek yang sama? Hasilnya benar jika A dan B merupakan objek yang sama. Is not A is not B. Hasilnya benar jika A dan B merupakan objek yang sama. Lalu selanjutnya adalah komentar. Komentar adalah kode di dalam script Python yang tidak dieksekusi atau tidak dijalankan dengan mesin. Komentar hanya digunakan untuk menandai atau memberikan keterangan tertulis pada suatu script atau pemrograman. Tujuannya adalah agar membiarkan orang lain memahami apa yang dilakukan oleh script, atau untuk mengingatkan kepada programmer sendiri jika suatu saat kembali mengedit script tersebut. Manfaatnya yang pertama, meningkatkan keterbacaan kode agar mudah dipahami. Yang kedua, memudahkan debugging apabila ada kesalahan penulisan dalam pemrograman atau suatu kode. Yang ketiga, sebagai dokumentasi untuk menjelaskan program tersebut. Jenis komentar ada 3. Yang pertama adalah single line comment, multi line comment, dan docstring. Berikut adalah contoh dari jenis-jenis comment. Yang pertama ada single line comment. Single line comment itu diawali dengan hashtag. Jadi misal di sini ada hashtag, ini adalah komentar. Lalu yang multi line comment sama dengan line comment, cuman di sini ada beberapa baris dan itu ke bawah. Jadi ada 3 hashtag. Ini adalah komentar, hashtag ini juga komentar, hashtag komentar baris ketiga. Lalu dengan docstring itu berbeda dengan single line comment dan multi line comment. Di sini diawali dengan tanda kutip 3, lalu ada komentarnya, dan diakhiri juga dengan tanda kutip 3. Jadi kesimpulannya adalah variabel merupakan wadah untuk menyimpan data yang dinamis. Tipe data merupakan jenis data seperti numerik, teks, boolean, dan operasi yang valid. Pemilihan tipe data yang sangat tepat dan krusial. Operasi sendiri adalah alat untuk memanipulasi data seperti aritmatika tadi, perbandingan, dan lain-lain yang memungkinkan program untuk melakukan perhitungan dan membuat keputusan. Dan langsung saja kita lanjut ke pemrograman yang akan saya lakukan di Scratch dan Replit. Jadi aplikasi pertama yang kita gunakan adalah aplikasi Scratch, yang dimana adalah aplikasi blok kode yang sudah saya jelaskan di video pertama. Jadi tugas kita di sini adalah untuk membuat 3 variabel, yang dimana variabel pertama adalah untuk bilangan pertama, variabel kedua adalah untuk bilangan kedua, dan variabel ketiga adalah untuk hasil dari pengurangan atau perkalian. Oke, langsung saja di sini kita membuat variabelnya terlebih dahulu. Untuk variabel pertama kita beri nama bilangan 1. Variabel kedua kita kasih nama bilangan 2.
Dan variabel ketiga kita kasih nama hasil pengurangan. Nah, di sini sudah terlihat ada 3 variabel, yaitu bilangan 1, bilangan 2, dan hasil pengurangan. Langsung saja kita mulai. Seperti biasa, untuk memulai suatu blok atau untuk memulai suatu pemrograman yang ada di Scratch, kita mulai menggunakan tombol bendera hijau atau tombol Start. Lalu kita kasih S untuk bilangan 1. Nah, selanjutnya kita beri set yang ini. Lalu agar kita bisa menjawab bilangan 1 atau untuk angka yang kita inginkan, kita beri blok answer. Di sini udah di set ya bilangan 1. Kita kasih S lagi. Kita duplikat saja biar cepat. Nah, kita rubah bilangan 2. Di sini pun juga bilangan 2. Lalu kita beri lagi untuk set, tetapi di hasil pengurangan. Lalu operator kita pilih di hasil pengurangan. Di sini ada pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Karena kita sudah tulis di sini pengurangan, jadi kita pilih pengurangan. Nah, agar dari angka yang kita jawab di bilangan 1 dan bilangan 2 bisa kedetek, di sini kita tambahkan variabel bilangan 1. Bilangan 1 lalu dikurangi bilangan 2. Nah, sudah, sebenarnya ini sudah bisa berjalan, tapi biar lebih bagus kita kasih lagi untuk akhirannya say, lalu ada join. Hasilnya adalah di sini. Agar hasilnya bisa mendetek hasil pengurangan, kita kasih lagi yang dari variabel. Nah, gini udah selesai. Mari kita coba bilangan 1. Nah, mungkin kita bisa jawab 40. Nah, di sini langsung kedetek kan bilangan 1 yaitu 40. Lalu bilangan 2 20. Bilangan 2 udah 20 dan di sini langsung terjawab hasil pengurangannya yaitu 20. Ya. Sekian untuk program Scratch. Langsung kita lanjut untuk program Replit. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan aplikasi pemrograman Replit yang berbasis kode yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi di sini kita akan membuat seperti yang kita buat tadi di Scratch, kurang lebih mirip. Nah, di sini kita akan membuat sesuai yang telah kita pelajari. Nah, di sini saya tambahkan komentar untuk sebagai pemandu. Langsung saja. Untuk awalnya kita beri bilangan 1 sama dengan integer. Nah, integer di sini digunakan untuk menginputan variabel angka sehingga kalau kita menginput huruf itu akan error. Input masukkan bilangan 1 lalu bilangan 2 kurang lebih sama. Bilangan 2 dengan integer juga.
input, masukkan bilangan 2. Oh ya, lupa saya tambah. Oh ya. Sudah. Lalu untuk pengurangannya, hasil pengurangan sama dengan bilangan 1 dikurangi bilangan 2. Lalu kita print hasil pengurangannya adalah koma, hasil pengurangannya di sini koma kita isi hasil pengurangan yang ada di kode ke-6 agar hasilnya bisa muncul. Dan untuk huruf kapitalnya harus sama persis agar tidak ada error. Nah, di sini sudah, saatnya kita coba. Oh, ada yang salah. Oh, di sini ada yang double ternyata. Oke, kita mulai lagi. Nah, di sini kita isi mungkin 90 untuk bilangan pertama. Lalu untuk bilangan kedua kita isi 80 dan hasilnya akan langsung muncul. Hasil pengurangannya adalah 10. Nah, kita coba. Mungkin kita coba yang lainnya seperti pertambahan. Sini kita ganti juga. Tambahan, di sini kita ganti juga untuk mengikuti yang ada di kode ke-6. Nah, sudah. Mari kita coba lagi. Kita coba ulang. Dengan 1 kita isi 10. Bilangan 2 kita isi 90. Dan hasilnya akan menjadi 100. Jadi selanjutnya kita akan membuat project study hours. Untuk yang pertama kita akan menanyakan jam tidur, jam sekolah, jam santai sekolah, dan jam santai hari libur. Mari kita mulai kodenya. Di sini kita menggunakan float agar jika ada angka yang tidak bulat tetap bisa diinput. Lalu jam sekolah. Selanjutnya jam santai sekolah.
Lalu untuk petunjuk kedua kita akan menghitung jam tersedia pada hari sekolah menggunakan rumus 24 dikurangi jam tidur jam sekolah dikurangi jam santai sekolah. Lalu yang ketiga kita akan menghitung jam yang tersedia pada hari libur. Lalu ada total jam yang tersedia per minggunya. Dikali 5 lalu kita akan cetak jam tersedia pada saat hari libur. Lalu jam total. Saya juga membuat program yang kurang lebih sama yang ada di Revit dan saya terapkan lagi di Scratch. Langsung saja kita coba. Tidur 9 jam, 8 jam, 9 jam,
santai 4 jam, 2 jam, dan di sini langsung terisi yang kurang lebih sama dengan apa yang ada di Rapid. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.